Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wow, padahal belum menjadi ketua PSSI, tetapi gebrakan Erick Thohir satu ini kayaknya akan membuat dak-dikduk ya. Apalagi di sini ada berita jreng Erick Thohir bongkar timnas pernah dibayar untuk kalah. Apakah ini akhirnya juga terjawab ya benang merahnya? Apalagi Indonesia ya bisa dikatakan spesialis runner up, bahkan 6 kali selalu runner up Piala AFF. Apakah ini yang dimaksud Erick Thohir, yaitu timnas pernah dibayar untuk kalah? Kalau benar-benar ini terjadi, waduh, berarti memang harus dilakukan bersih-bersih ya persepakbolaan Indonesia. Apalagi diketahui Menteri Erick Thohir merupakan menteri yang cukup sukses lah, yaitu melakukan bersih-bersih di jajaran BUMN. Terbukti di kepemimpinan Erick Thohir, laba BUMN semakin hari semakin meningkat. Jadi sudah pantas lah kalau Erick Thohir masuk di bursa Ketua Umum PSSI pada 13 Februari mendatang. Ya semoga sajalah, apalagi dari survei yang beredar, masyarakat setuju dengan Erick Thohir yaitu memimpin persepakbolaan Indonesia, yaitu menjadi Ketua Umum PSSI. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Jusnul Khotimah. Jreng Erick Thohir bongkar timnas pernah dibayar untuk kalah. Jangan terulang lagi, sepak bola Indonesia memang butuh nyali dan orang bersih, berantas pengaturan skor sepak bola. Dari berita ini, yaitu dari CNBC Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, menurutnya banyak yang harus dibenahi di tubuh PSSI saat ini. PSSI ini kan sudah banyak teori. Ini begini, saya sudah berulang-ulang. Ini perlu nyali untuk bersih-bersih. Kita harus ciptakan sepak bola yang bersih dan juga berprestasi. Ini yang perlu kita ciptakan, ujarnya di hotel pada Rabu 1 Februari 2023. Erick saat ini mengklaim sudah mengantongi sebanyak 60 suara dari voters. Ia membandingkan dalam membenahi PSSI dengan kementerian yang saat ini sedang dipimpinnya. Menurutnya manajemen BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri perlu dibenahi karena sudah keterlaluan karena menyalahgunakan dana pengelolanya. Itu sama saja kalau sepak bola diperjualbelikan, apalagi timnas udah menang di sini lalu main di negara lain. Ingat peristiwa itu dan jelas dibayar, nggak ada hukuman apa-apa. Wah, nggak boleh kalau merah putih sudah dimain-mainin begitu. Itu udah harga mati sebutnya. Apalagi Indonesia itu bisa dikatakan spesialis runner up. Di sini timnas Indonesia sudah 6 kali yaitu menjadi runner up di Piala AFF. Raihan terbaik Indonesia adalah 6 kali menjadi runner up pada 2000, 2002, tahun 2004, tahun 2010, 2016 dan bahkan yang kemarin 2020. Ternyata bukan Indonesia saja. Jadi sekarang terungkap ya, apakah maksud Erick Thohir yang seperti itu, yaitu ada pengaturan skor lah, ada dibayar untuk kalah lah. Karena memang 6 kali juara runner up itu kayaknya memang bikin kecewa ya. Kalau memang itu yang terjadi, dugaan Erick Thohir seperti itu, atau bukan dugaan, sudah layak lah Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI dan lakukan pembenahan-pembenahan di internal PSSI dan bahkan harus bernyali, yaitu membersihkan persepakbolaan di Indonesia. Semoga sajalah besok di kepemimpinan Erick Thohir Indonesia bisa menjadi juara lah, karena memang masyarakat Indonesia itu sangat antusias sekali lah dengan persepakbolaan Indonesia. Apalagi di setiap event-event acara sepak bola, masyarakat di stadion-stadion selalu membludak, yaitu mendukung klub-klub tercintanya. Apalagi jika Erick Thohir bisa membersihkan persepakbolaan di Indonesia dari mafia-mafia, pasti akan membuat sepak bola di Indonesia akan lebih menarik. Apalagi di sini hasil survei masyarakat dukung Erick Thohir jabat Ketua PSSI. Dari sini yaitu sebanyak 17,6% yaitu mendukung nama Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dari 12 nama. Ini merupakan angka yang cukup keren sih, yaitu 17,6%. Bahkan di bawahnya ada Kaisang Pangarep yang hanya 6,0%. Semoga sajalah Erick Thohir bisa menjadi Ketua Umum PSSI pada tanggal 13 Februari besok. Dan semoga saja di tangan Erick Thohir persepakbolaan Indonesia lebih maju dan juga lebih bersih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Menurutnya, banyak yang harus dibenahi di tubuh PSSI saat ini. PSSI ini kan sudah banyak teori. Ini begini, saya sudah berulang-ulang, ini perlu nyali untuk bersih-bersih. Kita harus ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini yang perlu kita ciptakan, ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta pada Rabu 1 Februari. Erick saat ini diklaim sudah mengantongi sebanyak 60 suara dari voters yang membandingkan dalam membenahi PSSI dengan kementerian yang saat ini sedang dipimpinnya. Menurutnya, manajemen BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri perlu dibenahi karena sudah keterlaluan karena menyalahgunakan dana kelolaannya. Ini sama kalau sepak bola diperjualbelikan, apalagi timnas sudah menang di sini lalu main di negara lain. Ingat peristiwa itu dan jelas dibayar, gak ada hukuman apa-apa. Wah, gak boleh kalau merah putih sudah dimain-mainin begitu. Itu udah harga mati sebutnya. Selain itu, kata Erick Thohir, sepak bola yang bersih juga memerlukan dukungan supporter. Para pendukungnya juga harus menikmati sepak bola yang aman. Gimana supporternya? Dukung. Ya, kita harus dengan mereka dulu. Jangan menyalahkan mereka. Dulu kamu salah harus dengar, ucapnya. Bahkan lembaga survei Polling Institute menyatakan berdasarkan hasil survei mereka, masyarakat mendukung Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI berikutnya. Dari 13 pilihan nama, sebanyak 17,6% responden memilih Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Tertinggi dibandingkan yang lain, ujar peneliti Polling Institute Muhammad Akib dalam pemaparan hasil survei berjudul Suksesi dan Kinerja PSSI, Persepsi dan Evaluasi Publik yang diikuti secara daring di Jakarta pada Rabu 23 November 2022. Menurut Akib, tingginya pilihan masyarakat tersebut diduga karena Erick Thohir kerap tampil di dalam pemberitaan media setelah terjadinya peristiwa berdarah di stasiun Kanjuruhan Malang. Setelah tragedi Kanjuruhan itu, Erick menjadi utusan Presiden Joko Widodo untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar guna membicarakan soal sepak bola Indonesia yang dilanda peristiwa Kanjuruhan. Kemudian sosok Erick Thohir juga sudah populer lantaran sempat menjadi presiden klub sepak bola ternama Italia Inter Milan dan memiliki klub sepak bola Amerika Serikat DC United. Erick Thohir pun memiliki saham di beberapa klub yang berkompetisi di Indonesia, kata Akib. Survei tersebut dilakukan Polling Institute kepada 1.205 orang dalam rentang waktu 10 hingga 15 November 2022 melalui telepon. Responden yang mereka pilih adalah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan berlokasi di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun 12 nama lain yang dinyatakan bersamaan dengan Erick Thohir 17,6%, yaitu Kaisang Pangarep 6,0%, Deddy Yusuf 5,1%, Mahfud MD 4,3%, Muhammad Iriawan 3,7%, Heritanu Subibyo 3,5%, Nurdin Halid 2,6%, Asrul Ananda 2,2%, Azul Kosasi 2,0%, Dudung Abdurrahman 2,0%, Prananda Surya Paloh 2,0%, Ratu Tisa Destria 1,4%, dan Lanyala Mataliti 0,1%. Polling Institute juga mengerucut perbandingan tersebut menjadi 8 nama, 6 nama, dan 4 nama, tetapi Erick Thohir tetap menjadi pilihan tertinggi masyarakat. Sebelumnya pada pertengahan November 2022, lembaga survei lain Indikator juga menyatakan bahwa Erick Thohir mendapatkan dukungan dari 24,1% responden untuk menjadi Ketua Umum PSSI, mengungguli 7 nama lainnya. PSSI akan menggelar kongres luar biasa untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif (ESKO) anyar pada 16 Februari 2023. Sebelum itu akan dilaksanakan kongres biasa untuk menentukan komite pemilihan KP dan komite banding pemilihan KBP pada 14 Januari 2023. Bahkan sukses Indonesia lolos ke semifinal AFF 2022 memang menggembirakan, tapi tak perlu ada euforia karena final Piala AFF sudah cukup sering dipijak. Setelah jadi tim spesialis runner-up di ajang itu, skuad Garuda kini kembali punya peluang juara untuk pertama kalinya.
Indonesia menghadapi Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium pada Sabtu 25 Desember 2021 malam. Setelah berimbang 1-1 di leg pertama, kedua tim punya peluang lolos yang sama. Indonesia memimpin dulu pada menit ke-11 lewat Erza Willian sebelum disamakan Singapura Son Hui-yong di injur time babak pertama. Singapura yang bermain dengan 9 orang malah unggul lewat Sadang Sulaiman. Tapi Pratama Arhan menyatakan skor 2-2 sebelum pertandingan dituntaskan lewat perpanjangan waktu. Indonesia menang 4-2 lewat tambahan gol bunuh diri Syawal Anwar dan Egy Maulana Fikri. Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dengan keunggulan 5-3 dan tinggal menunggu pemenang partai leg kedua Thailand versus Vietnam. Keberhasilan Indonesia ini pun disambut sukacita oleh para pemain dan staf pelatih, terutama warga Indonesia. Pada awalnya memang ada yang ragu dengan kans Indonesia karena di grupnya saja ada persaingan Barat lawan Vietnam dan Malaysia. Apa yang terjadi? Capek kali ini sejatinya tidak terlampaui spesial karena sudah cukup terbiasa melaju ke final Piala AFF. Menurut catatan Piala AFF Indonesia, jadi tim kedua paling banyak mencapai final, yakni 6 kali termasuk kali ini. Catatan 6 kali finalis itu cuma kalah dari Thailand yang 8 kali melaju ke partai puncak. Sebelum di Piala AFF 2020 yang digelar tahun 2021 lantaran terimbas pandemi, Indonesia tampil di final 2000, 2002, 2004, 2010, 2016. Sayangnya kelima final itu berakhir pahit untuk Indonesia, terutama pada 2004 dan 2010. Saat itu Indonesia sejatinya lebih diunggulkan karena mampu tampil apik sedari fase grup. Namun apa daya ketika tampil di partai puncak, Indonesia memble di 2004 diwarnai cedera patah kaki Boaz Salsa. Indonesia takluk dari Singapura dengan agregat 2-5. Sementara di 2010, Indonesia yang lagi on fire malah disikat 0-3 oleh Malaysia di leg pertama dan cuma menang 2-1 di leg kedua. Di 2016, Indonesia tak bisa menjaga keunggulan 2-1 di leg pertama karena kalah 0-2 di kandang Thailand. Dengan 5 kali jadi finalis Piala AFF yang dulu disebut sebagai Piala Tiger, Indonesia bahkan menjadi negara paling sering menyandang predikat runner-up di ajang tersebut. Makin tidak enak karena satu gelar pun belum berhasil direngguh. Kini dengan kemungkinan besar Thailand jadi lawan di final unggul 2-0 di leg pertama. Apakah Indonesia bisa mengakhiri kutukan spesialis runner-up Piala AFF? Kita tunggu saja. Timnas pernah dibayar untuk kalah dibongkar oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Menurutnya banyak yang harus dibenahi di tubuh PSSI saat ini. PSSI kan sudah banyak teori. Ini begini, saya sudah berulang-ulang, ini perlu nyali untuk bersih-bersih. Kita harus ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini yang perlu kita ciptakan, ujar di Hotel Fairmont Jakarta pada 1 Februari. Erick saat ini diklaim sudah mengantongi sebanyak 60 suara dari voters yang membandingkan dalam membenahi PSSI dengan kementerian yang saat ini sedang dipimpinnya. Menurutnya, manajemen BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri perlu dibenahi karena sudah keterlaluan karena menyalahgunakan dana kelolanya. Ini sama kalau sepak bola diperjualbelikan, apalagi timnas sudah menang di sini, lalu main di negara lain. Ingat peristiwa itu dan jelas dibayar, gak ada hukuman apa-apa. Wah, nggak boleh kalau merah putih sudah dimain-mainin begitu, itu sudah harga mati sebutnya. Selain itu, kata Erick, sepak bola yang bersih juga memerlukan dukungan supporter. Para pendukungnya juga harus menikmati sepak bola yang nyaman. Gimana supporter dukung ya? Kita harus dengan mereka dulu, jangan menyalahkan mereka. Dulu kamu siapa? Kamu salah harus dengar, ucapnya. Timnas Indonesia terkenal sangat kuat di kawasan Asia Tenggara. Namun untuk merebut gelar juara Piala AFF yang menjadi ajang adu kualitas tim nasional negara di kawasan ASEAN itu, tim Garuda hingga saat ini belum pernah merasakannya. Piala AFF digelar pertama kali pada 1996 di Singapura, lebih dikenal dengan sebutan Piala Tiger. Pada saat itu, Thailand sudah langsung merasakan gelar juara. Sementara timnas Indonesia harus puas menjadi semifinal, atau lebih tepatnya peringkat keempat, karena kalah dari Vietnam di perebutan tempat ketiga. Sejak saat itu, Thailand tampak begitu mendominasi turnamen di kawasan Asia Tenggara itu. Tim Gajah Perang hanya 2 kali gagal sampai ke semifinal, yaitu pada 2004, 2010, dari 10 kali melangkah lolos dari fase grup.
Thailand mampu mengunci 5 gelar juara. Hasil yang berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Tim Garuda tercatat 8 kali lolos dari fase grup, namun raihan terbaik adalah 5 kali menjadi runner-up Piala AFF. Final pertama timnas Indonesia adalah pada Piala Tiger 2000 di Thailand, berada satu grup dengan tim tuan rumah. Timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up grup. Lucunya, kedua tim dari grup yang sama itu kembali bertemu di laga puncak dan timnas Indonesia kembali harus puas dengan status runner-up di kejuaraan tersebut. Sejak prestasi menembus final Piala Tiger 2000, timnas Indonesia berhasil menembus final pada gelaran 2002, 2004. Sayangnya Thailand kembali menjegal Indonesia di laga final untuk meraih gelar juara Piala Tiger ketiganya pada 2002, dan Singapura menjegal Indonesia di final 2004, di mana itu menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Singapura. Setelah 3 kali menjadi runner-up secara berturut-turut, timnas Indonesia mengalami kegagalan di Piala AFF 2007 dan hanya sampai semifinal pada 2008. Timnas Indonesia baru kembali berhasil melaju hingga final di Piala AFF 2010. Namun untuk keempat kalinya, tim Garuda kembali harus puas menjadi runner-up, di mana Bambang Pamungkas dan kawan-kawan harus kalah dari Malaysia yang untuk pertama kalinya menjadi juara Piala AFF. Edisi 2012 dan 2014 menjadi masa kelam timnas Indonesia di Piala AFF. Konflik kepengurusan PSSI yang merembet kepada dualisme kompetisi dan pemilihan pemain timnas Indonesia membuat dalam 2 gelaran tersebut tim Garuda hanya menghiasi fase grup. Setelah FIFA mencabut sanksinya untuk Indonesia, Piala AFF 2016 menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia. Meski dengan persiapan yang mepet di bawah asuhan Alfred yang untuk ketiga kalinya menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF setelah 2010 dan 2014, tim Garuda melaju hingga partai final. Namun sayangnya lagi-lagi kutukan belum berakhir. Timnas Indonesia belum mendapatkan restu untuk menjadi juara untuk pertama kalinya. Thailand menggagalkan peluang Indonesia untuk menjadi juara. Seperti halnya setelah menjadi runner-up pada 2004 dan 2010, timnas Indonesia seakan mengulanginya lagi setelah menjadi runner-up 2016. Tim Garuda gagal lolos ke semifinal pada Piala AFF 2018 persis seperti 2007 dan 2012, di mana pada edisi sebelumnya timnas Indonesia mampir saja meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Sampai kapan penantian timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF bisa berakhir? Mungkinkah pada Piala AFF 2020 menantian itu berakhir, atau justru menambah prestasi Indonesia sebagai tim dengan predikat runner-up terbanyak di Piala AFF? Kita tunggu saja. Timnas Indonesia kembali harus puas dengan catatan runner-up di Piala AFF 2020. Skuad Garuda kalah 2-6 dari Thailand secara agregat. Ini memperpanjang kutukan runner-up Indonesia sepanjang sejarah Piala AFF. Indonesia belum pernah menjadi juara. Raihan terbaik Indonesia adalah 6 kali menjadi juara runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Ternyata bukan Indonesia saja yang sering sial dan kerap menjadi runner-up. Berikut 5 tim yang senasib dengan Indonesia. Timnas Belanda. Disadari atau tidak, kutukan runner-up Indonesia seperti warisan dan timnas Belanda. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun sehingga banyak peninggalan dari negara tersebut. Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Tim Merah Putih tampil di Piala 1938. Meskipun memiliki banyak pemain berkelas, Belanda belum pernah menjuarai Piala Dunia. Prestasi terbaik De Oren adalah 3 kali menjadi runner-up pada 1974, 1978, dan 2010. Diova National League 2019, Belanda kembali menembus final. Lagi-lagi kutukan runner-up belum berhenti. Mereka kalah 0-1 dari Portugal di partai puncak. Benfica. Raksasa Portugal, Benfica memiliki hal mistis terkait klub yang sering menjadi runner-up di Eropa. Nama mantan pelatih Benfica, Bela Goodman, sering disebut terkait kegagalan Benfica itu di partai puncak. Cerita berawal ketika Benfica memenangi Liga Champions, dulu bernama European Champion Club, dalam 2 musim berturut-turut 1960 hingga 1661 dan 1661-1962. Merasa telah menghadirkan prestasi bagi klub. Goodman pun meminta kenaikan gaji, namun permintaan tersebut kemudian ditolak oleh pihak klub yang menyisakan sakit hati Goodman. Kecewa, pelatih asal Hungaria tersebut pun mengutuk klub yang dibelanya sejak 1959 tersebut. Dalam 100 tahun, sejak sekarang Benfica tak akan pernah menjadi juara Eropa.
kata Koeman dilansir Abola, yang kemudian meninggalkan AS dan pelatih Parano. Sejak saat itu, prestasi terbaik Benfica di Eropa hanyalah sampai final, baik di level senior maupun junior. Benfica harus puas menjadi nomor 2 Liga Champions pada 1963, 1965, 1968, 1999, dan 1990.